Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang suratul Fatihah. Sekarang kita membahas surat yang berikutnya, yaitu Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, lafaz alif lam mim dan seluruh lafaz yang dibaca dengan huruf hijaiyah di awal surat seperti alif lam ra, ha mim, nun dan lain sebagainya. Seluruh ulama ahli tafsir sepakat bahwa lafaz tersebut mengandung arti yang mana arti dari lafaz-lafaz tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita tentang kedudukan kita, bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas yang kita ketahui masih ada orang yang lebih mengetahui daripada kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim adalah sirrul Quran, rahasia daripada Al-Quran. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diketahui oleh makhluknya. Dan kita harus meyakini bahwa ada ilmu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diketahui oleh nabi-nabi, dan ada ilmu yang diketahui oleh nabi-nabi tidak diketahui oleh para ulama, dan ada ilmu yang diketahui oleh para ulama tetapi tidak diketahui oleh orang-orang awam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas langit masih ada langit, masih ada yang lebih mengetahui daripada kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Kullu kitabin surun wa surullah fil Qur'ani awalis suwair." Artinya adalah kullu kitab, seluruh kitab itu yang Allah turunkan ada rahasia, dan rahasia daripada Al-Quran adalah setiap awal surat, baik itu alif lam mim, ha mim, nun, yasin dan lain sebagainya. Sudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umatnya adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Apa yang diceritakan dan dijelaskan di dalam Al-Quran itu semuanya nyata, baik itu sesuatu yang telah terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi. Itu semuanya benar, seperti halnya misalnya kisah-kisah orang-orang soleh yang diceritakan dalam Al-Quran, kisah-kisahnya para nabi, itu semuanya benar, terbukti dan telah terjadi. Lalu kisahnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya benar dan telah terjadi. Lalu tentang surga, tentang nikmatnya surga, tentang cara mendapatkan nikmat daripada surga, itu semuanya benar dan akan terjadi. Lalu tentang neraka dan tentang azab daripada neraka, itu semuanya benar dan akan terjadi. Perintah di dalam Al-Quran, baik itu perintahnya hal-hal yang wajib ataupun hal-hal yang sunnah, ataupun larangan-larangan Allah, itu semuanya benar dan harus kita patuhi. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Selain daripada itu, Al-Qur'an ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan sedikit pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti kemurniannya Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Tidak ada satupun orang yang mampu menyesatkan atau mengganti daripada kata-kata di dalam Al-Quran. Jangankan satu kata, satu harokat pun berbeda di dalam Al-Quran. Itu pabrik yang mencetak Al-Quran akan ditutup oleh para ulama. Sudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun campur tangan daripada manusia. Semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti lainnya adalah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu ini, Rasulullah SAW dalam keadaan ummi. Apa itu ummi? Ummi itu buta huruf, tidak bisa membaca tetapi dapat melantunkan Al-Quran yang begitu indahnya, yang tidak dapat ditiru oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin. Fungsi Al-Quran adalah untuk petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin. Kenapa di sini dikatakan lil muttaqin, tidak untuk lil muslimin ataupun untuk lil mu'minin? Ini beda tingkatannya. Ada orang Islam, ada orang iman, ada orang muttaqin. Islam bisa saja dia itu tidak beriman,
Kenapa? Bisa saja Islamnya hanya tulisan, hanya KTP saja. Dia tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tapi ngakunya Islam hanya sebatas tulisan saja. Mukmin, orang yang beriman, bisa jadi dia belum masuk kepada tingkatan muttaqin. Dia melaksanakan sholat, melaksanakan haji, bahkan pulang pergi hajinya, tidak pernah telat, tiap tahun dia ikut naik haji, tetapi dia bisa dikatakan belum menjadi orang yang muttaqin. Kenapa? Karena ibadah dia bisa jadi ada campur tangan daripada niat-niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bisa jadi ingin dilihat oleh orang lain, hajinya bisa ingin dipuji oleh orang lain, zakatnya bisa karena kesombongan, karena ada campur tangan lain, karena ada niat lain selain Allah, maka dia tidak dinamakan muttaqin. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ibadah yang bisa menjadikan kita itu sebagai orang-orang yang muttaqin hanyalah puasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, jelas orang-orang yang beriman. Berarti di sini orang beriman belum tentu dia itu muttaqin. Belum tentu dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam Al-Qur'an. Kutiba alaikumusiyam, atas kalian diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa puasa ini bisa meningkatkan ketakwaan, bisa menjadikan kita itu orang yang bertakwa? Kalau sholat itu bisa dilihat orang. Kalau sholat bahkan perintahnya harus berjamaah. Haji tidak pernah ada seorang pun naik haji dia sendirian. Lalu zakat itu harus ada transaksi dengan orang lain. Tetapi kalau puasa itu murni ibadahnya hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita di depan teman kita puasa, bisa jadi kita di depan keluarga kita puasa, tetapi ketika di depan warteg kita tidak puasa. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan cuma manusia, malaikat pun bingung untuk menilai hasil daripada puasa kita. Ketika malaikat akan mencatat sholat, dia catat amalnya sholat, pahalanya dicatat. Zakat dicatat oleh malaikat, haji dicatat oleh malaikat, tetapi satu puasa itu tidak dicatat oleh malaikat dan laporan kepada Allah. Ya Allah, bagaimana ini puasanya hamba-Mu ini? Maka Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, itu urusanku, karena puasa itu urusannya antara makhluknya, antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah saja yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa orang Islam belum tentu beriman, orang beriman belum tentu bertakwa. Cara untuk kita menjadikan diri kita takwa adalah memanfaatkan momen Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bukan cuma untuk menyucikan diri kita, tetapi sucikanlah niat kita dalam segala amal perbuatan kita, baik itu yang terlihat oleh orang lain ataupun yang tidak terlihat oleh orang lain, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Kita sucikan niat kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan nanti kita bukan cuma kembali kepada kesucian, tetapi kita dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.